Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, melihat kekuatan telapak tangan yang kuat membobardir Xiaoyan, pada saat ini penghalang ruang transparan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Telapak orang suci yang bertarung meledakkan penghalang ruang yang tiba-tiba muncul dan penghalang ruang meledak. Pergi, Xiaoyan merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan dan kemudian dia terlempar keluar dari lubang besar di segel. Saat Xiaoyan lolos dari lubang di segel, Taeyun dan Yao Tian perlahan muncul di posisi Xiaoyan baru saja berdiri sebelumnya. Yan Qiwuyan baru saja membuat Xiaoyan melarikan diri dari kematian. Tentu saja mereka berdua juga datang untuk menyelamatkan diri. Namun dua orang suci yang bertarung membawa kekuatan mereka dan bergegas ke arah Taeyun dan Yao Tian. Wajah Taeyun dan Yao Tian dingin pada saat yang sama. Keduanya melakukan serangan balik. Telapak tangan yang kuat langsung meledak. Dengan ledakan keras yang tak tertandingi, badai energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Saat gelombang energi yang menakutkan menyebar, kedua orang suci pertarungan perlombaan laut juga tiba-tiba meledak. Dua orang suci yang bertarung dengan klan laut langsung menjatuhkan diri ke laut. Sampai saat mereka jatuh ke laut, wajah mereka masih penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Sekarang semua siswa Akademi Sengnan melarikan diri. Taeyun tersenyum dan berkata, "Yao Tian, mari kita bunuh orang dari klan laut hari ini." "Baiklah," ucap Yao Tian. Keduanya segera membantai klan laut. Dengan kekuatan mereka berdua, bagaimana mungkin orang-orang klan laut menjadi lawannya? Di langit banyak orang klan laut jatuh satu demi satu. Air di wilayah laut ini ternoda merah darah. Melihat bahwa orang-orang dari klan laut hampir terbunuh, Taeyun dan Yao Tian berhenti pada saat yang sama. Dan keduanya bergegas keluar dari lubang yang disegel. Setelah keluar dari segel klan laut, Yao Tian cukup khawatir. Dia lalu berkata, "Penatua, hari ini dianggap telah sepenuhnya menempa permusuhan dengan klan laut. Akankah klan laut membalas dendam terhadap Akademi Sengnan di masa depan?" ucap dari Yao Tian. Taeyun lalu berkata, "Jika klan laut berani menyerang Akademi Sengnan, aku pasti akan membuat klan laut Beiming ini menghilang sepenuhnya di dunia," ucap dari Taeyun. Melihat Taeyun dan Yao Tian terbang, kelompok Akademi Sengnan yang menunggu di langit di atas laut bersorak. Penatua dan tetua kedua kembali. Taeyun lalu berkata kepada semua orang, "Apakah kalian baik-baik saja?" ucap dari Taeyun. Seorang siswa lalu menjawab, "Semuanya baik-baik saja, hanya luka ringan. Tapi apa?" Mendengar ini, wajah penatua tiba-tiba menjadi muram. Dan dia bertanya dengan suara rendah, "Namun sayangnya, dua siswa dibunuh oleh orang-orang dari klan laut," ucap dari salah satu siswa. Mendengar ini, Taeyun tiba-tiba marah dan berkata, "Persetan klan laut ini, aku harus menghancurkannya di masa depan." Badai klan laut ini akhirnya berakhir. Untungnya semua orang tidak menderita banyak kerusakan dalam pertempuran ini. Namun badai klan laut kali ini mengubur masalah klan laut dan Akademi Sengnan dan mengubur bencana besar untuk masa depan. Setelah istirahat sejenak, semua orang berangkat karena elang langit bermata tiga telah jatuh dalam pertempuran klan laut. Semua orang hanya bisa terbang dan mereka tidak berani mendekati laut Beiming lagi. Saat ini, semua orang terbang ke arah alam abadi kuno. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Melalui periode pengamatan ini, Xiaoyan memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang di daftar kuat. Dia benar-benar tidak berharap menjadi yang pertama dalam daftar kuat. Yang pertama ternyata adalah seorang wanita. Dalam daftar kuat pertama ada Lonely Blue.
Dengan penampilan yang memukau, dia dikenal sebagai yang pertama dari 3 wanita cantik siswa Akademi Sengnan, membuat banyak siswa Sengnan tergila-gila dan terobsesi padanya. Dia mencintai 2 hal dalam hidupnya. Satu adalah berkultivasi, dan yang kedua adalah menanam bunga. Kedua dalam daftar kuat ada Pang Han, mengenakan Xingyi, pendiam, memberi orang perasaan penasaran, tapi kekuatannya juga cukup kuat. Ketiga dalam daftar kuat ada Zhu Geming, angkuh. Dia adalah ketua sekolah Juge dari Akademi Sengnan. Sekolah Juge adalah salah satu kekuatan utama siswa Sengnan. Meskipun klan Xiao berkembang sangat pesat, masih ada beberapa kesenjangan dengan sekolah Juge. Keempat dalam daftar kuat ada Liu Yan. Liu Yan anggota keluarga Liu, juga agak memusuhi Xiao Yan. Dia lulusan dari tari tantai dan dikenal sebagai 3 wanita cantik dari Akademi Sengnan. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa Liu Yan selalu melihat Liu Xiaohui dari waktu ke waktu. Sorot matanya ketika dia melihat Liu Xiaohui selalu membuat orang merasa aneh. Demikian pula Liu Xiaohui mengalihkan pandangannya ke arah Liu Yan dari waktu ke waktu. Tetapi Liu Xiaohui tampaknya menghindari sesuatu dengan sengaja dan tidak ingin orang lain melihat bahwa dia memperhatikan Liu Yan sepanjang waktu. Intuisi memberitahu Xiao Yan bahwa sesuatu pasti telah terjadi antara Liu Xiaohui dan Liu Yan. Yang kelima dalam daftar kuat adalah Luo Sheng. Dia tinggi dan besar, terlihat luar biasa perkasa, dan terlihat cukup megah di antara matanya. Dia adalah anggota keluarga Luo, dan Luo Wudi yang dibunuh oleh Xiao Yan adalah sepupunya. He Shengnian ke-6 dalam daftar kuat. Orang ini tidak tinggi, dia cukup baik dan menyambut semua orang dengan senyuman. Karena dia menyaksikan pertempuran menakjubkan antara Xiao Yan dan Tan Taiwu, dia mengagumi Xiao Yan dari lubuk hatinya. Apalagi dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yan. Ketujuh dalam daftar kuat ada Yun Pei. Identitasnya cukup misterius dan tidak ada yang tahu asal-usul identitasnya. Tidak hanya dia kuat, usianya juga hanya sedikit lebih tua dari Xiao Yan. Di antara 10 besar dalam daftar kuat, Xiao Yan dan Yun Pei adalah yang termuda. Kedelapan dalam daftar kuat ada Zhao Liang. Penampilannya sangat biasa, bahkan jelek. Meskipun kekuatannya bagus, dia tidak terlalu banyak berbicara. Yang ke-9 dalam daftar kuat adalah Li Jian. Tubuhnya sedikit lebih gemuk dan karakternya sedikit keras kepala. Di daftar ke-10 dan 11 ada Liu Xiaohui dan Xiao Yan. 1 bulan berlalu dengan tenang. Setelah penerbangan panjang, kelompok Akademi Sengnan akhirnya terbang keluar dari Laut Beiming. Benua sumber gas sangat luas dan tak terbatas, dibagi menjadi 4 benua: timur, barat, selatan, dan utara. Meskipun benua selatan dan utara jarang penduduknya dibandingkan dengan benua timur dan barat, benua selatan dan utara adalah surga bagi banyak pembudidaya, dan banyak sekolah kultivasi kuno didirikan di sini. Selain itu, ada banyak area magis di benua selatan dan utara, seperti area laut utara dan area keabadian kuno yang akan mereka tuju. Dalam sejarah konferensi pemuda benua, kota Dosa tempat Akademi Sengnan berada, kota kuno Poenik tempat Akademi Poenik berada, dan kota Dewa Perang tempat Akademi Dewa Perang berada. Semuanya telah mengadakan konferensi pemuda benua, dan kali ini Penuo diadakan di kota Langit di mana Akademi Peri berada. Konferensi pemuda benua diadakan di kota Langit. Kota di langit adalah kota kuno yang sangat terkenal di benua Yuanqi. Reputasinya tidak kalah dengan kota Dosa, kota kuno Poenik, dan kota Dewa Perang. Lokasi Akademi Peri adalah kota di langit yang terkenal dengan daratan. Daerah di mana kota di langit berada adalah tempat yang sangat misterius, yang dikenal sebagai alam abadi. Di alam abadi, ada banyak sekolah misterius, kuno, dan kuat. Alam abadi kuno adalah dunia misterius dan magis.
Dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana makhluk abadi hidup di zaman kuno. Kemudian makhluk abadi masuk ke dalam kehampaan dan memasuki dunia umur panjang, meninggalkannya di sini. Karena itu, ia juga disebut negeri dongeng di bumi. Pemandangan daerah ini sangat indah. Setelah hampir sebulan terbang, kelompok Akademi Sengnan akhirnya terbang keluar dari Laut Beiming dan memasuki alam abadi kuno. Dan kota peri yang mereka tuju berada di pusat negeri dongeng kuno. Namun jika beberapa orang terbang dengan kekuatan penuh, mereka seharusnya bisa tiba dalam waktu kurang dari setengah bulan. Meskipun jarang penduduknya di alam abadi, faktanya banyak kota makmur di alam abadi, dan kota-kota ini umumnya tidak dibangun dalam skala besar. Begitu mereka melihat sebuah kota, orang-orang dari Akademi Sengnan turun, bermain dengan pemandangan di sekitarnya, dan kemudian mulai di jalan. Di ujung jalan, Akademi Sengnan mengunjungi banyak tempat. Pemandangan di alam abadi sangat indah, dengan air terjun, mata air langit, puncak awan, tebing salju. Semua jenis pemandangan magis dapat dilihat di mana-mana. Dengan cara ini, kelompok Xiaoyan dari Akademi Sengnan berhenti dan pergi. Setelah sebulan terbang, kelompok itu akhirnya mencapai tujuan mereka, yaitu kota peri. Kota Qianren adalah kota yang terkenal di alam kuno Qianren. Sebagai kota kuno dan misterius, kota di langit tidak boleh dimasuki begitu saja. Jika ingin memasuki kota di langit, harus mendapatkan persetujuan dari Papiliun Peri dan masuk di bawah kepemimpinan murid Papiliun Peri. Dan kota peri ini digunakan oleh Papiliun Peri untuk sementara menampung para tamu yang akan memasuki kota di langit. Faktanya, Papiliun Peri adalah penguasa sebenarnya dari kota di langit, serta master sebenarnya dari Akademi Peri. Akademi Xianren awalnya didirikan oleh Papiliun Xianren dan tujuannya adalah untuk terus memberikan talenta berkualitas tinggi untuk Papiliun Xianren. Dalam perjalanan, Tiayun memberitahu para siswa secara rinci tentang Papiliun Peri, Akademi Peri, dan kota di langit. Berdiri di pintu masuk kota peri, melihat orang-orang yang ramai di kota. Semua orang tidak bisa menahan napas. Dalam beberapa hari terakhir, karena konferensi pemuda seluruh benua, kota yang awalnya makmur ini menjadi semakin populer. Hal pertama yang harus dilakukan semua orang adalah menetap terlebih dahulu. Tetapi meskipun ada banyak penginapan di kota peri, mereka semua penuh. Liu Xiaohui menertawakan dirinya sendiri ketika dia keluar dari sebuah penginapan dan berkata, "Sepertinya kita akan tidur di jalan," ucap Liu Xiaohui. Yao Tian tersenyum ringan dan berkata, "Ayo pergi, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu, lalu pikirkan solusinya. Setelah istirahat sejenak, mungkin akan ada perubahan haluan." Dia segera melambaikan tangannya dan membawa semua orang ke restoran kuno. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan rombongan datang ke restoran terbesar di kota Xianren, Wang Xianlou. Ada 7 lantai di menara Wang Xian, cukup untuk menampung ribuan orang untuk makan pada saat yang sama. Lantai atas penuh, Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa menemukan sudut di lobi di lantai pertama untuk duduk. Tiayun lalu berkata, "Akhirnya kita bisa beristirahat," ucap dari Tiayun. Xiaoyan lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sebenarnya apa yang kita lakukan di sini?" ucap dari Xiaoyan. Yao Tian tersenyum dan berkata, "Menurutmu kita di sini untuk makan dan minum? Kita di sini menunggu seseorang." Segera semua orang melihat bahwa seorang wanita cantik dengan kemeja merah muda memasuki lobi dari luar, melihat sekeliling di lobi, dan berjalan langsung menuju kelompok Akademi Sengnan. "Apakah Anda penatua dari perguruan tinggi Sengnan?" tanya wanita itu kepada Tiayun. Tiayun lalu berkata, "Ya benar, aku sendiri," ucap Tiayun. Wanita itu lalu berkata, "Guruku memerintahkanku untuk membawa beberapa ke halaman abadi dan istirahat selama beberapa hari." Setelah semua orang menghadiri konferensi berkumpul,
kita akan memasuki kota di langit bersama-sama, ucap dari wanita itu. Baiklah, terima kasih. Tie Yun langsung berterima kasih padanya. Semua orang segera meninggalkan Wang Xianlao di bawah kepemimpinan wanita itu. Semua orang dengan cepat melihat sebuah rumah besar. Manor ini adalah halaman abadi, tempat di mana Papiliun Abadi berspesialisasi dalam menerima tamu. Setelah memasuki manor, semua orang dengan cepat duduk. Saat semua orang sudah tenang, Jiu Bai segera menyelinap keluar. Liu Xiaohui juga berkeliling di manor di bawah saran Xiao Yan. Xiao Yan hanya ingin mengetahui kekuatan mana yang datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Liu Xiaohui, apakah menurutmu orang-orang itu akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuda kali ini? Xiao Yan bertanya pada Liu Xiaohui sambil berjalan. Liu Xiaohui lalu menjawab, 4 perguruan tinggi pasti akan mengirim pemuda yang kuat untuk berpartisipasi. Aku tidak tahu tentang yang lainnya. Lagi pula, ini pertama kalinya bagiku untuk berpartisipasi dalam konferensi pemuda seluruh benua, ucap dari Liu Xiaohui. Keduanya berkeliling di manor dan tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sekarang keduanya hanya tahu bahwa 4 perguruan tinggi besar akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan lain. Keduanya segera kembali. Setelah istirahat singkat selama 3 hari, pada hari ketiga, semua orang akhirnya berangkat ke kota di langit. Karena Papiliun Peri memiliki batasan ketat pada orang yang memasuki kota di langit, perlu untuk memeriksa sekte dan nama kekuatan sebelum memasuki kota di langit. Bagi sebagian orang yang belum diundang, harus melalui pemeriksaan ketat sebelum diperbolehkan masuk. Di pagi hari ketiga, sekelompok Akademi Shengnan tiba di alun-alun pusat dari halaman abadi. Mereka datang lebih awal. Akademi Dewa Perang ada di sini. Seorang murid dari Papiliun Abadi segera melaporkannya dengan lantang. Mendengar teriakan itu, orang-orang dari Akademi Shengnan melihat sekelompok orang yang berjalan ke alun-alun. Sekelompok anak muda mengenakan kostum yang sama, dipimpin oleh seorang laki-laki tua dan seorang lelaki parubaya. Diikuti sekelompok siswa dari Akademi Dewa Perang. Xiao Yan melihat sosok yang akrab di antara sekelompok orang di Akademi Dewa Perang. Orang yang pertama bertarung dengan Xiao Yan sebelumnya, Zhan Wuji. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sekelompok orang di Akademi Dewa Perang. Baiklah, ini sangat menarik. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.